Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bertahun-tahun ia kembali, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai utusan langit. Inilah kisah seorang nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran langsung kepada raja paling zalim di muka bumi. Saksikan saat Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun untuk pertama kalinya sejak pelariannya, dan bagaimana mukjizat pertama ditampakkan di hadapan kekuasaan dunia. Inilah episode 8, kembali ke negeri para penindas. Kisah nyata dari Al-Quran untuk hati yang mencari kebenaran. Nabi Musa alaihissalam kini seorang utusan Allah, melangkah menembus gurun kembali ke tempat ia pernah dikejar, diburu, dan diasingkan, Mesir. Tapi kali ini, ia bukan lagi pelarian. Ia membawa wahyu dari langit. Di sampingnya Harun alaihissalam, saudaranya, menyertainya sebagai penolong dalam menyampaikan kebenaran. Angin gurun berhembus di antara bebatuan. Dari kejauhan terlihat siluet menara istana megah milik Fir'aun, sang penguasa tiran yang dulu membuat Musa lari karena membunuh seorang dari kalangan Kipthi. Hati Musa bergetar. Ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah panggilan yang ia dulu pernah takutkan. Di tengah ketegangan itu, Allah Ta'ala memberikan arahan khusus. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran Surat Taha ayat 43-44. Ini bukan misi untuk menaklukkan dengan pedang, tapi untuk mengetuk hati, meskipun hati itu keras seperti batu. Bahkan kepada orang sekejam Fir'aun pun, Allah memerintahkan perkataan yang lembut. Dengan izin Allah, Musa dan Harun berhasil masuk ke dalam lingkungan istana. Suasana megah namun mencekam menyelimuti. Para penjaga ragu saat mendengar bahwa dua pria dari kalangan Bani Israel meminta berbicara langsung dengan raja. Namun, nama Musa masih diingat. Ia pernah dibesarkan di istana ini. Ia bukan orang asing. Setelah menunggu, mereka pun dihadapkan pada Fir'aun, kini lebih tua tapi tetap sombong dan congkak. Ia duduk di singgasananya, dikelilingi menteri-menteri dan penyihir kebanggaannya. Musa tidak mundur. Ia memulai pembicaraan dengan penuh keberanian. Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami. Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 16-17. Fir'aun merasa terhina. Fir'aun menatap tajam, wajahnya berubah marah. Bukankah kami yang membesarkanmu di tengah keluarga kami? Dan engkau telah berbuat suatu perbuatan yang keji, membunuh. Lalu engkau kabur. Quran, Surat Asy-Syu'ara, ayat 18-19. Fir'aun mencoba menjatuhkan Musa dengan mengungkit masa lalu. Tapi Musa menjawab dengan tenang dan jujur. Aku melakukannya ketika aku belum termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka aku pun lari dari kalian karena takut. Lalu Tuhanku memberiku hukum dan menjadikanku termasuk para rasul. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 20-21. Dialog antara Musa dan Fir'aun berlangsung panjang. Fir'aun bahkan merendahkan Tuhan Musa dan meminta bukti nyata. Mukjizat pertama diperlihatkan. Maka dengan izin Allah, Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata. Tangan Musa pun ia keluarkan dari balik jubahnya, dan bercahaya putih bercahaya terang. Tanpa cacat, istana gempar. Para penasihat Fir'aun mulai resah, tapi Fir'aun berusaha tetap tenang. Ia menuduh Musa sebagai penyihir ulung yang ingin mengusir rakyat Mesir dari tanahnya. Maka ia pun menantang, kumpulkan semua penyihir terbaik negeri ini. Kita akan buktikan siapa yang benar. Misi dakwah Nabi Musa kini terbuka di hadapan publik. Perintah Allah telah disampaikan. Tantangan Fir'aun telah dimulai. Pertarungan bukan sekadar antara manusia dan manusia, tapi antara wahyu dan keangkuhan, kebenaran dan ilusi, iman dan kekuasaan yang menindas.
Kebenaran telah disampaikan, dan keangkuhan mulai menggertak. Mukjizat telah tampak, namun hati Fir'aun tetap membatu. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan akan segera dimulai. Di episode berikutnya, para penyihir terbaik Mesir akan dikumpulkan untuk melawan Nabi Musa. Siapa yang akan menang dalam duel antara ilusi dan mukjizat? Saksikan lanjutan kisah ini dalam episode 9, Hari yang Dijanjikan, Duel dengan Para Penyihir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak tertinggal episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.